Kumpulan nada-nada minor saling berduyun menghias notasi suara yang membuatnya menjadi hampa karena hilangnya senja. Di sore yang tak begitu cerah dalam suatu keteduhan semu, senja telah pergi untuk sekali lagi. Rasanya seperti tak kuasa tangan ini melepas anggun sinarnya. Hanya kelalaian bodoh yang kini jumawa dan tega menyaksikan senja dengan langkah gontai menyusuri debu-debu jalanan kota tua. Tak ada lagi keindahan di bangku taman itu. Tak ada lagi cerita tentang langit biru yang menjadi hiasan manuskrip masa depan antara aku dan dia. Kisah anak kecil bergigi kelinci dengan rambut terkuncir dilengkapi dengan manis poninya hanya menjadi kisah masa depan yang bias tentang aku, senja, dan fantasi anak kita. Dia pergi membawa semua ramalan-ramalan masa depan dan seluruh cerita fiktif antara aku dan dia yang bermimpi untuk menua bersama. Yang tersisa hanyalah sebongkah bangku taman dengan hiasan bunga di sandarannya, yang menjadi saksi bisu akhir dari kisah kelalaian terindah yang berujung resah. Senja, maukah kau tetap mengenangku dalam catatan kata rindu yang kau bawa itu? Masihkah kau mengatakan selamat tidur dikala gelap membenamkan pandanganku? Akankah suatu saat nanti kamu mau memaafkan lebah bodoh yang sombong ini? Dalam senandung sunyi, kuucapkan kata itu dengan disaksikan oleh bangku taman tempat aku dan dia biasa bertemu. Samudra penyesalan terhampar dan telah menenggelamkan banyak pelaut. Namun, seperti Kapten Jack Sparrow dengan Black Pearl-nya, aku harus tetap melanjutkan perjalanan ini untuk bisa menuju tepi. Di tepian samudra itu, ada suatu pulau yang indah dipenuhi dengan permata. Dan salah satu permata yang menjadi favorit pilihanku adalah permata ambar yang selalu memancar dengan martabatnya. Ambar adalah tepian samudra yang telah menjadi komitmen rasa. Akan kutumpahkan setiap tetes air cinta dan kesetiaan yang abadi ini untukmu, Ambar, agar segala pengorbanan senja tidak menjadi sia-sia. Mencintai Ambar dengan sempurna adalah caraku mengabadikan cinta senja yang tetap setia menutup setiap hari baik dan burukku, meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. The Jack Sparrow Love Story. Birunya lautan Karibia telah membajak cinta ini dalam suatu perjalanan panjang. Layaknya seorang Kapten Jack Sparrow, aku kemudikan bahtera cinta ini dengan kewibawaan perasaan cinta yang sempurna. Berbulan-bulan aku dan Ambar mengarungi samudra cinta dan mengempaskan banyak badai. Ambar adalah seorang navigator cinta terhebat yang pernah kumiliki. Dengan jenius, dia selalu mampu mengarahkan kapal ini untuk bisa sampai titik tujuan secara tepat. Dengan tegas dan tangkasnya, dia selalu mampu menghindarkan karang-karang dan palung curam yang bisa membuat Black Pearl ini hancur. Ambar adalah perempuan yang mampu menundukkan deretan bintang belantik dan menyuruhnya untuk membawaku menuju arah dari cinta yang menyatu pada suatu komitmen rasa. Di suatu siang selepas kelas, Ambar membawaku menuju bumi belahan tertentu, tempat di mana jiwa dan cinta ini menyatu. Terima kasih telah menjagaku setahun ini. Lembut suara Ambar yang diiringi dengan hangat peluk. Tak terasa, 1 tahun sudah aku melewati laut Karibia cinta
yang telah membiaskan gelap dan malam dalam satu rasa. Tak terasa, 1 tahun sudah, dia selalu menata style fashionku yang penuh dengan martabat dalam setelan kemeja yang dipadu sepatu pantofel dengan ujung meruncing. Dia adalah kekasih yang tak lupa untuk selalu membenarkan letak posisi jam tangan. Terima kasih, Ambar, untuk semua cinta yang telah kau bawa. Dalam kidung rindu, aku membalas peluk. Rindu dan cinta ini seolah-olah menjadi angin pendorong layar kisah kami melaju melebihi kecepatan sang waktu. Banyak samudra yang telah kita taklukkan. Banyak kisah yang telah kita goreskan. Hingga membuat barisan kepiting bersembunyi di balik pasir pantai karena merasa malu melihat gelora cinta kami yang seolah-olah tiada bisa berhenti. Hingga pada suatu ketika di malam hari yang terbungkus pekat, Ambar menelponku dengan berkata, "Apakah kamu bisa memelukku di antara ruang dan waktu?" Tanya Ambar sambil menangis mengagetkan malam yang sunyi. Apa yang terjadi? Siapa yang berani memecahkan tangis permata Ambarku? Dengan perasaan terkejut, sama sekali aku tak bisa menyela kata di antara suara tangisnya. "Maukah kau membawaku pergi?" Gertak Ambar di antara tangis yang memaksa ayam jantan berkokok sebelum sempat melihat sang mentari. Dengan suatu goresan pena yang tersinkronisasi, melalui getaran resonansi gelombang suara dalam ponsel berwarna gelap itu, dia mengatakan, "Orang tuaku tidak setuju." Wahai sang malam yang menyembunyikan setiap firman-firman-Mu, apakah aku harus mendapati kenyataan di balik gelap yang pekat ini? Tak bisakah kau menunggu hingga fajar pagi menjelang? Di antara bubu bait kata yang menyusun setiap tembang-tembang mocopat, aku hanya bisa terdiam menerima kenyataan bahwa tidak ada samudra yang tanpa tepi dan tidak ada cinta yang tanpa ujung. Dalam deretan komitmen rasa, dengan literasi jurnal-jurnal ilmiah terbitan Scopus tentang cinta dan pengorbanan, mungkin ini adalah variabel hipotesis yang paling menyakitkan. Bahwa cinta harus terhalang restu mereka. Keadaan telah menghadapkanku pada sebuah kenyataan. Bahwa kita hanyalah remaja yang sedang belajar mencintai. Sedangkan mereka adalah senior yang telah merasakan pahit getirnya hidup. Kata-kata mereka seperti titah raja kepada kaula yang tak bisa dibantah. Kuatkanlah aku, Ambar. Dari petikan nada suram seorang kekasih yang berdiri di antara dilema kenyataan. Semarang, 4 Juli 2020. Uncle Dick.